Astagfirullahaladzim. Aku tuh selalu kalau mau dapat proyek besar, itu tuh selalu gagal. Itu siluman kelawar itu. Ada sosok Banaspati juga terlihat. Aku tuh kecelakaan sekeluarga. Astagfirullah. Adikku satu orang meninggal yang namanya Ingrid. Yang nolongin itu supir taksi. Berjujur dan Iya, aduh. mamamu lah yang menjadi tameng untukmu. Ibumu. Hanya itu yang dapat mengobati kegelisahanmu. Allah. Sakit dong, Lima. Saya cuma mau bilang demi Allah, ya, itu nggak ada settingan sama sekali, ya, semuanya real. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listri Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman spiritual para bintang tamu untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi kembali dengan artis senior Mas Krishna Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mata Terima Langit. kasih, akhirnya bisa kesini juga. Nah. Alhamdulillah. Jadi Mas Krishna sudah pernah jadi bintang tamu Mata Langit waktu episode-episode awal, mungkin bisa dicek ya. Kita waktu itu datang ke rumah beliau. Nah kali ini beliau yang datang ke markas Mata Langit. Saling mengunjungi berarti. Saling ya? mengunjungi. Itu berapa tahun yang lalu ya? Awal-awal Mata Langit. Mata Langit kan tahun sudah yang dari 2020 berarti 6 tahun yang lalu. Nggak laras. Mediatornya belum Ismi waktu itu. Mediatornya Amal. Oh, maaf. Amal sama yang Iim ya. Aim, Amal sama Aim gitu. Nah ini Mas Krishna mau cerita pengalaman di luar nalar nih. Ada hal yang menurut Mas Krishna ini ada yang nggak wajar nih. Ada apa ini sebenarnya? Nah ceritain dong Mas apa yang menurut Mas Krishna nggak wajar dan nggak masuk akal. Oke, intinya tuh begini. Berapa tahun belakangan ini, gitu ya. Aku tuh selalu kalau mau dapat proyek besar, itu tuh selalu gagal. Gitu loh. Jadi selalu kepental. Bahkan udah kontrak pun, gitu, itu bisa-bisanya nggak jadi. Dan itu sering banget seperti itu. Ya seperti itulah. Rezeki ya. Jadi titik poin yang paling penting tuh masalah rezeki ya. Ya, Tapi ya. kalau misalkan keluhan lain yang di luar nalar yang mengganggu fisik ada nggak? Misalkan gelisah, susah tidur, mimpi buruk. Oh ya, mimpi itu berapa kali ada, gitu loh. Jadi kayak mimpi, gitu. Aku tuh pernah mimpi kayak buka dalam satu rumah gitu. Aku tinggal di rumah itu terus tiba-tiba buka pintu tuh aku kayak merinding gitu. Karena aku bener-bener kayak beneran gitu ya. Tiba-tiba begitu buka pintu tuh kayak aku tuh di alam lain gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu tuh visualisasinya di aku langsung save ya. Aku langsung save, aku jadiin DP handphoneku sampai sekarang masih ada tuh. Oh iya? Persis sama seperti visualisasi mimpiku itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya aku inget ya, aku datang ke satu rumah, entah di undang siapa gitu aku lupa. Tiba-tiba dalam rumah itu ada yang nyuguhin minuman, tekonya itu jalan sendiri. Serius, tekonya jalan sendiri, aku bingung, hah? Kok orangnya nggak ada tapi tekonya ada? Gitu, tekonya jalan sendiri. Minum mas. Nah kayak gitulah. Gimana Panglima? Menurut pandangan batin Panglima? Ya, memang dari awal Mas Krishna tadi menjelaskan tentang apa yang dirasakan beliau. Yang pertama yang saya lihat dan saya rasakan itu bau mayat. Bau mayat, pocong ya, badan terbungkus pocong, bau mayat, seperti bau kapur barus juga. Yang saya rasakan secara batin. Iya, merinding. Gitu ya. Yang saya rasakan secara batin. Nah itu yang pertama. Habis itu kayak di kain kafannya tuh kayak dilumurin darah gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, bau kelawar. Ada aroma seperti siluman kelawar yang saya rasakan, yang memang seperti mengikuti beterbangan di sekitar tubuh Mas Krisna, itu terus seperti memantau. Nah, yang ketiga itu ada orang, sosok kayak orang manusia tapi buta gitu, kayak pakai tongkat tapi jalannya tuh bingung. Terus? Bingung, nggak tahu arahnya gitu, mau kemana. Jadi begitu. Dan satu lagi, ada sosok Banaspati juga terlihat. Hah? Makhluk api. Wait. Aku baru ingat. Aduh. Cuma dari merinding aura lagi. mata saya lihat tadi dia Merinding lagi. berpancar. Benar. Aduh. Panas itu. Ya. Jadi gini, sebelum aku ketemu sama Mbak Ratna sama Panglima gitu ya, aku kan punya teman sahabat deket gitu, Sahabatannya tuh sama deh, pertama kali kita ketemu tahun 99, sama-sama. Dia tuh depan rumah gitu. Tapi dia sekarang udah pindah gitu, dia udah pindah, tapi kita tetap berhubungan sama kayak kita gini, tetap berhubungan, komunikasi. tetap baik gitu. Dia juga sering nolong aku gitu kan. Nah, dia tuh punya indera keenam gitu loh. Satu saat dia ngomong, lu kayaknya ada yang ngerjain lo gitu. Yang ngerjain lo ini opo-oponya gitu didatengin dari laut. Lu mau nggak gue bersihin gitu kan? Enggak nih, tapi bukan cara yang menentang Allah, enggak. Cuma ngebersihin ini sihir lo aja gitu loh. Ini juga dengan cara Islam gitu. Yaudah, akhirnya aku dibersihin tuh sama dia. Dia kan punya pendopo gitu. Aku di rumahnya dia 3 hari tuh didoa-doain gitu. Terus terakhirnya udah dimandiin gitu. Nah, sebelumnya kata dia, sebelum aku datang itu ada Banaspati. Dan itu yang nemuin adalah penjaga rumah itu. Oh, jadi Sama. Banaspatinya datang ke tempat si Iya. ngobatin. Sama beneran banget, Panglima. Kok lu bisa tahu ya? Beneran itu bener. Itu efeknya apa Bang lihat Banaspati? Ya bawaannya itu ya apa ya, kayak panas, bisa panas hawa ke batin. Mungkin bisa jadi gampang emosi. Iya. Gampang tersulut emosi, jadi membuat pikiran juga jadi buntu. Bisa ke arah situ. Intinya merugikan aja. Berarti banyak nih makhluknya. Pocong. Dan satu lagi saya lihat lagi nih, Banaspati. kayak ada makhluk kakinya kayak bengkok gitu. Innalillahi. Habis itu lidahnya kayak menjulur, dia kayak jilat-jilatin tubuh Mas. Akbar. Malah diazan lagi. Makhluknya laki apa perempuan? Laki-laki. Aduh. Jadi kayak kakinya kayak gini nih, saya peragain ya. Posisi dia kayak kakinya gini, lidahnya tuh panjang gitu-gitu. Dia kayak gitu, kayak jalan-jalan gitu. Jadi air liurnya dia tuh memang nggak bagus gitu. Hawanya ke ini. Ya itu. Nanti interupsi. Setiap Ada komitmen Iya. pertemuan itu akan Iya. Gimana? mental. Jadi, ponakanku Eza, itu pernah perhatiin foto-fotoku gitu. Om kalau di foto mukanya selalu hitam ya? Gitu. Masa? Iya, tuh dia ngomong sendiri. Sementara dia tuh biasa aja gitu loh. Itu siluman artinya. kelawar itu. gimana Panglima? Jadi terlepas dari Banaspati yang terlihat tadi dan makhluk yang saya lihat kakinya kayak pengkor tapi dia jilat-jilat gitu, lidahnya menjulur-julur gitu. Aku juga merinding. Itu apa ya? Memang secara wujud nyata ya namanya makhluk halus kan, namanya makhluk halus, nggak bisa kita lihat ya dengan perwujudan seperti manusia, tapi mata batin itu menangkap gitu. Itu kiriman orang Bayangan dulu. itu. Biasanya kalau makhluk begitu tuh makhluk sihir, makhluk kiriman. Kiriman, ya? Bukan makhluk yang datang sendiri misalnya, ataupun dari patung-patung yang kayak Mas Krisna bilang tadi, banyak patung di rumah, ataupun topeng-topeng yang mungkin menyeramkan dan salah satu penghambat. Tapi kan pertanyaannya, sebelumnya topeng-topeng itu kan memang sudah ada. Sudah Dari ada, sebelum iya. mengalami kisah seperti ini kan topeng itu udah ada. Memang udah ada nggak? Nah, dan nggak ada masalah Nggak ada kan masalah. gitu. Artinya kan berarti bukan dari situ sebenarnya energi yang mengganggu gitu. Cuma terkamuflase seolah-olah apakah gara-gara Lea ini ya apa namanya topeng-topeng patung-patung yang menyeramkan gitu, yang menghambat rezeki, padahal bukan itu. Allah. Allahu Akbar.
Sini dekat aku. Oh. Assalamualaikum. Aku hanyalah seorang supir. Supir taksi. Apa hubungannya supir taksi dengan kehidupan Mas Krisna? Hubungannya apa dengan Mas Krisna? Apa dekat? Mas Krisna dekat lagi. Ingrid. Dia nyebut nama Ingrid. Nama siapa itu? Ingrid adikku yang meninggal. Ada. Kenapa? Adikmu kenapa, Mas? Kenapa? Oh, adikmu? Ingrid namanya. Cewek apa cowok? Sebentar. Wait. Jadi gini, aduh, oh my god, gue tergerak. Dia gemeteran dia. Gimana? Ini nggak pernah aku ungkap loh. Jadi tahun 98 aku tuh kecelakaan sekeluarga Astagfirullahaladzim. di jalan tol Padalenyi Bandung, gitu. Terus adikku satu orang meninggal yang namanya Ingrid. Dia meninggal di tempat. Itu yang pertama kali menyelamatkan kita karena itu subuh jam 4 pagi sama Tio Duarte. Oke, ya aku ingat. Sempat viral waktu itu. Ya kan? Kenal kan? Oh iya. Itu dia selamat. Tapi kan dia nggak bisa nolongin karena dia luka juga. Yang nolongin itu supir taksi. Yang aku juga nggak tahu dari mana. Ini baru aku ungkap nih, aku juga baru inget lagi, Masya Allah. Ada supir taksi. Ada supir taksi, tiba-tiba datang nyelamatin kita semua, gitu. Maksudnya mengevakuasi? Dia mengevakuasi sama dia manggil orang-orang yang ada di sekitar situ, manggil ambulan dan sebagainya. Itu kalau nggak ada supir taksi itu, itu kita mungkin nggak selamat karena kita bener-bener di tengah jalan tol. Aku merinding nih. Yang bis tau sendiri kan, kalau jalan tol beng gitu kan. Nah, dia manggil warga sekitar situ untuk mengevakuasi kita dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah setelah itu, sebelum kita ucapin terima kasih sama supir taksinya itu, gone sampai sekarang. Udah kamu cari, udah nanya. Udah Kamu nanya. 25 tahun yang Berarti lalu. artinya itu mungkin Dan itu aku jelmaan. bener-bener nyari, pengen ucapin terima kasih gitu loh. Cepat maju mas. Kamu konfirmasi, iya benar. Tanya langsung Mas Krisna. Ya Pak, Kamu tinggal di mana gitu? tinggal di mana Pak? Kampung melihat mobilku, mobil taksi itu. Iya, kamu sempat melihat mobil taksi sehingga kamu Iya. yakin bahwa dia adalah supir taksi. Iya. Mobilnya memang benar terlihat. Adikku pun bercucuran darah. Adikmu pun bercucuran darah. Iya, aduh. Allah, Ingrid cewek. Ingrid. Perempuan. Terus? Gue satu ambulan sama dia, gue gak berani ngeliat waktu itu karena mukanya tuh udah berlumuran darah. Astagfirullah. Meninggal di tempat. Terus Astagfirullah. bagaimana pinggulmu? Kok dia tahu putih? Kenapa? Panggul gue yang kecelak tahu, kok dia tahu? Emang Jadi kenapa panggul aku tuh dislocation gini. Astagfirullah. Geser, terus aku tuh ditraksi kakinya di rumah sakit Siaga di Jakarta, itu sampai hampir 2 bulan di situ. Tapi sekarang udah aman mas? Alhamdulillah. Oh. Nah, abis itu aku dapat sinetron Aku Ingin Pulang. Oh. Itu Ya, berarti ini kejadiannya sebelum Aku Ingin Pulang. sebelum sinetron kita. Betul, Pertama kali aku betul, ketemu Mas Krisna kan betul. di sinetron itu. Maaf, boleh tahu namanya? Mereka menginginkanmu. Mereka menginginkanmu. Mereka siapa? Mamamu lah yang menjadi tameng untukmu. Oh, mama pelindungnya mas. Mama menjadi tameng untuk Siapa Mas yang Krisna. menginginkan Yang menginginkan? Mas Krisna? Yang mengirim sihir. Yang tak menginginkanmu. Oh, yang tidak menginginkan kamu sukses. Berarti Mungkin waktu ada itu kan yang lagi, iri. Udah gini ya. Lagi naik Banyak daun ya? Tawaran-tawaran. Awal-awal kamu naik daun kan boomingnya kan yang sinetron Aku Ingin Pulang. Ya, itu. Kau ingat ketukan pintu pada malam hari. Ada yang ngetuk pintu di malam hari. Di mana? Di rumah. Maaf, sekarang kan tinggal dengan sebelum mama ya. terjadinya kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan ada ketukan pintu di malam hari. Horor banget ya. Oh, horor. Itu di mana? Rumahmu? Perasaan Coba aku ingat-ingat. Aku cerita deh sama Mbak Ratna.
Ingat nggak aku cerita waktu itu pertama kali kita podcast? Hah? Oh iya. Kok lupa ya? Gimana? Ketok-ketok pintu, ada yang ketok-ketok pintu. Itu jam 2 pagi, you know, tahu nggak yang datang siapa? 2 anak kecil. Ingat kan? Aku Iya. Aku cerita. Bang Lima Saya ya ingat. ingat aku lupa terus. Saya ingat. Kok jam 2 pagi ada anak kecil ngapain? Iya, mau minta makan. Oh. Ya udah aku kasih makan aja. Setelah itu, pengetuk itu berakhir usianya. Ingat. Pendeta? Hah? Pendeta itu? Maaf, Mama kan non-muslim. Mungkin Iya. kaitannya dengan Mama. Yang dekat dengan mama. Ada pendeta yang dekat dengan Mama yang sudah meninggal. Karena mamamu meminta pertolongan kepada Astagfirullahaladzim. Sik. Tak anu apa? Atur napas. senang membaca. Mas Krisna dulu senang membaca. Lalu ada ketukan jam 10 malam. Lalu yang ngetuk itu pendeta. Yang dekat dengan mamamu. Iya, pendeta yang dekat lalu. Iya, ini sebelum kecelakaan emang. Iya ya. Memutar kembali waktu. Tuh. Iya, flashback. Oke. Jadi jam 10 malam. Heeh. Sebelum kecelakaan itu. Kecelakaan jauh sebelum kecelakaan itu emang mamaku tuh ada satu pendeta tempat di mana itu dia bisa berkonsultasi Iya, gitu kan. guru spiritualnya. Guru spiritualnya gitu. Nah, satu malam itu sekitar jam 10 malam dia ketok-ketok tuh. Aku lagi ada di ruang tamu. Oh, lagi Gitu, baca. Lagi baca-baca. Iya benar, dia bilang suka baca, Tahu, betul. ya, gitu. Nah, terus aku bukain pintu kan. Terus aku bilang, Pak Pendeta, sebentar ya. Apa namanya? Aku Panggil Mama. gitu. Mama lagi mandi gitu. Ada pendeta. Ya udah suruh tunggu aja gitu. Begitu aku keluar lagi, merinding lagi gua. Pak Pendetanya udah nggak ada dong. Nggak, bukannya nunggu di pintu? Ya aku pikir dia nunggu. Ternyata? Tidak ada. And you know what? Heeh. Itu pagar rumahku tuh kekunci. Nah, gue nggak tahu. Rinding itu aku dia- jadinya. Apakah Gimana itu cara emang masuknya? Dia, jalan masuknya dari mana? Pagar itu kan tinggi. Iya. Orang tua loh. Hantu apa? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu. Nah udah nih. Aku mau tanya nih. Benar. Nah, ini masih ada ceritanya. Ternyata jam 5 subuh kita baru dapat kabar. Itu kan pendetanya memang nggak jauh dari rumah. Matanya meninggal. Oh, ini lucu. Sakit, terjatuh. Iya, aku nggak Nggak tahu. tahu, dia apa. meninggal aja. Pokoknya Jadi dia kayak- meninggal. Apakah itu arwahnya minta? Heeh. Di jam yang sama? Ketika ia mendatangi Oh, Iya. tinggalnya di jam. Oh, meninggalnya di jam itu, tapi ketahuannya jam 5 pagi. Kamu dapat kabarnya jam 5 pagi ya? Aku tahunya jam 5 Iya, pagi. benar-benar. Jadi seolah-olah kayak apa ya? Pamit ya? Iya. Pamit kayak pamit. Iya, gitu. pamit ya ke mamanya ya? karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Oh, gitu ya. Apa tuh yang belum terselesaikan? Mamamu meminta bantuan kepadanya karena untuk perlindungan dari bangsa yang tak terlihat. Pak Pendeta Iya. menangani itu Oh, belum terselesai. jadi belum tuntas Pak Pendeta itu. Oh, Dia keburu meninggal. keburu Dia meninggal. belum meninggal gimana nyelesainnya? Iya, jadi makhluk yang Belum tuntas. harusnya dibersihkan itu masih ngikut sampai sekarang gitu. Apakah, pertanyaan saya, apakah supir itu manusia nyata atau bangsa gaib yang menjelma menjadi manusia untuk menolong? Pertolongan itu datang dari mana saja. Iya, kalau maksudnya kalau manusia mungkin bisa bersilaturahmi ya kan? Iya. Apakah ada alamatnya di mana gitu? Apakah mungkin pada tahun itu dua taksi ada di dalam jalan tol itu? Itu dia juga yang gue pikirin. Iya, berarti bukan. Berarti bukan manusia. Kok itu nih? Kenapa juga pada saat itu tahun 98 ada taksi di jalan tol pada Lenyi, kan kayaknya nggak mungkin banget. Taksi kan di dalam kota aja Iya biasanya kan? makanya, mana di Bandung lagi. Itu kan nggak ada. Kamu sempat lihat itu nomor polisinya? B. Taksi. B apa? Polisi. Bukan B lah orang. Nggak sempet nggak lihat. sempet Tapi lihat. aku Nggak tuh tahu. tahu. Taunya itu taksi karena tulisan taksinya gitu loh. Biru. Warnanya biru. Ya Allah. Ini jadi rangkaian
kisahmu itu ternyata banyak campur tangan bangsa gaib gitu. Tapi bangsa gaib yang baik yang menolong. Nah ini kan beliau nolong nih. Ingrid. Ada di Casablanca. Nah iya bener. Maksudnya gimana? Dikubumikan di Casablanca. Di Casablanca. Oh. Kita nggak tahu ya. Dia bilang gitu. Pendeta itu Heeh. sesungguhnya ingin memberikan pesan untuk mamamu. Pesannya apa? Berhati-hati. Hati-hati, Oh Berhati-hati. gitu. akan ada sesuatu yang terjadi. Belum sempat disampaikan udah kejadian kecelakaan itu. Bahkan Nyangka. Heeh. pendeta itu Iya. Heeh. memasuki alam mimpi mamamu. Oh, mama mimpi pendeta itu tapi mungkin nggak diceritakan. Ceritain kali. Allah. Anu. Mama tapi tidak pernah cerita ke siapapun ya? Oh gitu. Mungkin nanti bisa konfirmasi. Cerita kepada Isna. Isna siapa? Tahu, Isna itu nama panggilan gue. Nggak ada orang yang oh tahu my selain God. orang rumah. Iya kita kan manggilnya Chris, Iya. Chris gitu. Nggak ada yang manggil Isna. Ya Allah, apa yang bisa Mas Krisna sampaikan untuk Mama? Apa? Kaki, cuci kaki. Mas Krisna suruh cuci kaki Mama. Lalu? Agar terbuka kembali. Ingat, ikatan itu mamamu dapat membukanya. Oh gitu. Apalagi nih? Oke. Sinkron lagi. Oke, Apa? sinkron lagi. Apa? Jadi gue juga pernah ngalamin kejatuhan gini. Ini sebetulnya sekarang kejatuhan gue yang ketiga nih. Gitu. Yang kedua waktu itu, ya waktu gue pernah punya masalah di Sulawesi Kendari, gitu juga ruwet banget gitu. Nah terus ada juga orang pinter gitu, waktu itu sama Nanta nyuruh gue cuci kaki. Cuci kaki Mama. Cuci kaki mokap, minta maaf dan sebagainya. Gue lakukan itu. Dan abis itu karir gue naik lagi. Masya Allah. Aku manggilnya apa ya ini? Kakek, bapak. Aku harus kembali Sebelum kembali, saya boleh bertanya tentang sesuatu ya. Ke Jogja. Dari Jogja. Sese, kamu ada darah. Jogja. Siapa namanya? RM Sukrisno. Coba panggil. Ini kak. karena saat itu kau dari sebuah kota jelajah lalu ke kota Yogyakarta. Habis Kau pulang ke Jakarta. ke Jakarta. Habis dari Cilacap kamu ke Jogja. Itu kecelakaan tahun 98 itu. Ketika dari Yogyakarta Iya. aku sudah mengikuti Berarti dari luhurmu Jogja. karena Yang bangsa kami mengetahui apa yang akan terjadi, tapi tak bisa, menolong. Oh. tak bisa menahan semua itu. Semua itu Kehendak Tuhan. atas kehendak. Iya. Tuh, suratan takdir. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habaget. Bahasa Aceh. Habaget. Kamu ada darah Aceh? Bapakku Aceh. Iya kan dia saudaranya. Ini apa? Rizky Saputra. Bang Ozi. Buhaba Bapakmu kata Aceh? dia. Ini Aceh. dari leluhur Dia ayahmu. tadi tanya Buhaba. Kamu apa tuh tahu maksud- bahasa Aceh? Coba ngomong. Enggak, aku nggak Buhaba tahu. tuh maksudnya apa kabarmu? gitu. Alhamdulillah kabar baik. Habaget saya bilang. Yang dari Acehnya Jogja mana? Mama. Aceh mana? Aceh besar. Ah, Banda Aceh. Oh iya Aceh besar. Iya. Papa Aceh, Mama Jogja. Dari tempat Jauh dari tempat saya ya. Kok tahu? Panglima Langsa ini 11 Banda Aceh. jam baru. kita dari perairan yang sama, Sama, ya. maka takdir Tuhan hari ini Sampai. semoga sampai untuk mencapai pintu rahmatnya, Amin. Ya Allah. membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kan
karena berkuat agama Isna menuruni Isna. bapaknya. Dipanggilnya Isna. Karena bapaknya yang kuat beragama. Kau sudah diberikan petunjuk dalam hidupmu untuk mengakhiri semua kegelisahanmu. Karena akhir-akhir ini lebih banyak gelisah dalam hidupmu. Iya betul. Kau selalu dihantui oleh kegelisahanmu Betul. tentang kehidupanmu. Sudah diberikan pesan oleh sebuah kejadian yang menjadi hikmah yang sangat berarti untukmu, bahwasannya keberkahan yang paling utama adalah Allah melindungi kita dari maut, menyebut namanya dan menjalankan perintahnya. Maka yang lalu akan hilang, terhapus. Ibumu, ibumu, ibumu. Hanya itu yang dapat mengobati kegelisahanmu menjadi sebuah kedamaian di dalam dirimu. Jadi gini, aku pernah bermimpi membuka pintu dari rumah, tapi terus yang kulihat itu adalah angkasa luar di mana dipenuhi planet-planet yang indah. Lalu ada bulan, bintang, semuanya itu bikin aku takjub. Dan itu benar-benar seperti terasa nyata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku masuk ke dalam satu ruangan, dipersilahkan minum, tapi yang membawa teko itu dan gelas tidak tampak orangnya gitu. Jadi tekonya jalan sendiri sama gelasnya, jadi aku minum gitu. Itu yang paling ingin diketahui. aku ketahui karena itu kayak nyata banget gitu loh. Subhanallah, Allah memberikan sebuah isyarat yang sangat baik terhadapmu. Amin ya Allah. Apa itu? Agar kau membuka mata batinmu, jiwamu, ruhmu, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Yang kau lihat itu adalah dunia yang nyata, di mana kau harus keluar dari kegelisahanmu, dari rasa sepimu, dari rasa kekhawatiranmu, agar kau melihat bahwasanya kehidupan ini ada yang berkuasa, Iya. ada yang menguasai. Kau sudah pernah menjadi bintang. Oh iya. Iya. Tetap. Lalu kau mimpi di suatu tempat, kau diberikan air. Saat ini kau seperti ikan yang jauh dari air, seperti hampir tak bernafas. Kau keluar dari kehidupan yang nyata. Ibarat ikan harusnya hidup di air, Iya, tapi ini dia juga harus di daratan. Itu adalah suatu isyarat. Jika kau kembali ke jalanmu, kembali kepada tuntunanmu, maka rezeki itu yang akan menghampirimu. Kau tetap dalam kedudukanmu. Jangan seperti menampung air di wadah yang bocor. Iya. Nggak dapat apa-apa ya. Nah, waktu itu kan sudah terisi tapi keluar lagi. satu apa topeng ya. Itu yang dijual, tapi pulangnya kok dia berat gitu di badannya. Mereka sebahagian tidak senang untuk dipisahkan, Benar feelingmu. karena sebahagian dari barang-barang itu mereka mempunyai tuannya. Iya, ada godamnya. Karena kau dapatkan itu dari tempat-tempat pelelangan yang sudah dari tangan ke tangan. Godamnya nggak terima saat itu, tapi sekarang sudah aman sih ya, nggak ada keluhan ya. Mudah-mudahan udah ikhlas dia dipisahin. Berarti Itu saja. ada yang mau ditanyakan Terima lagi? kasih. Udah. Sudah cukup. Iya. Terima kasih Mbak. Semoga
kau dapat membawa sebuah kebaikan atas perjumpaan kita ini. Amin. Kok kamu panggil Mbah, kan dari Aceh? Kakek Ya apa pokoknya bapak? kakek Mbah sama itu. Datuk. Oh, Datuk, iya, Datuk. Dari Aceh. Lembah dari Jawa. Makasih ya Datuk. Makasih Datuk. Terima kasih Terima kasih. atas silaturahmi ini. Iya. Ternyata Allah menakdirkan kita berjumpa lagi. Amin. Amin. Emang pernah Tanah berjumpa? bersaudara. Iya, iya. Saya nak pamit dulu. Iya, iya. Terima kasih. Makasih. Jagalah dirimu baik-baik, Iya, Isna. iya. Insyaallah, Ingat. amin. Siapa dirimu? Iya, Itu pesanku. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa qul jal haq wa haqal batil innal batila kana jahuka. Wa nadil innal batila kana jahuka nadil minal Qur'an ma wasifa wa rahmatul lil mu'minin. Sia jama'in wa tabadal wa taqulu min bani malais salam man kana hayau wa yahikal qawlu walal kafirin. Allah la quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillah, baca sholawat, minum. Coba ya. Ya, terapi selanjutnya adalah mandi air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran badan Mas Krishna dari makhluk yang tidak baik yang tersisa dari masa lalunya. Ya, alhamdulillah Mas Krishna sudah dibersihkan dari pengaruh energi negatif yang dari masa lalunya maupun dari yang masa sekarang, supaya nanti pintu rezekinya terbuka kembali. Ya, ya. Nah, terus dari hasil menelisik tadi, apakah sudah sesuai dengan yang dialamin? Apa tuh kesan-kesannya Mas Itu Krishna? semuanya seperti membuka cerita kehidupan aku, gitu loh. Sesuatu yang nggak pernah aku ceritain ke orang lain, tiba-tiba hari ini semuanya dibuka, entah gimana caranya bisa kebuka seperti itu. Dan itu adalah sebagian kisah hidupku yang memang aku tutup rapat-rapat, termasuk panggilan Isna itu cuman orang rumah yang tahu, gitu loh. Itu nggak pernah ada di luaran manggil Isna tuh nggak ada gitu. Sampai tadi ada supir taksi yang memang bener-bener aku cari selama ini karena dialah yang pertama kali menolong kita dari kecelakaan itu, yang memanggil masyarakat warga setempat untuk menolong kita, membawa ke rumah sakit. Dan kita tuh, aku terutama belum pernah ngucapin terima kasih ke beliaunya itu karena udah keburu hilang gitu, dan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Nah, alhamdulillah Siapa tadi dia tuh udah nggak sempat tahu. ketemu ya, dan udah sempat mengucapkan terima kasih tadi ya. Dan ternyata beliau itu adalah sosok gaib dari leluhurmu dari Jogja. Oh gitu, jadi emang dia goib ya. Goib. Pantesan habis itu ngilang gitu loh, nggak ada kabar beritanya lagi gitu loh. Biasanya mohon maaf ya, biasanya kan kalau super taksi nolong kan minimal ada apalah gitu ya. Bu, gimana nih saya gini, biasanya kan suka begitu. Nggak semua, tapi ada lah yang begitu. Tapi ini nggak sama sekali, dia menghilang gitu aja. Terus juga tadi beberapa cerita gitu yang nggak pernah aku ungkap ke publik terungkap juga di hari ini gitu. Jadi sebuah hal yang mengagumkan buat aku gitu hari ini, yang terjadi hari ini, yang semuanya ternyata berkesinambungan
kisah hidupku ini dari yang dulu sampai yang sekarang itu ternyata ada relevansinya gitu loh. Artinya jadi berarti ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan aku di masa lalu yang belum tuntas, yang sekarang aku harus tuntasin, dan gimana caranya kan udah dikasih tahu tadi sama Panglima Langit, juga sama leluhurmu tadi dari Aceh. Gitu. Oke, sekarang aku harus melakukan apa yang mereka tunjuk dan arahannya ada tadi. arahannya gitu. Dan itu sebetulnya kayak misalnya cuci kaki ibu, itu pernah aku lakukan. Waktu aku tuh terperosok, jujur ini sekarang nih masa-masa sulit yang ketiga kali dalam kehidupanku. Yang kedua waktu itu aku pernah terperosok juga gitu, dan aku ngelakuin itu juga gitu Dan loh. akhirnya bangkit lagi. Ya ternyata diingetin lagi seperti itu Lagi. gitu. Kalau dulu yang ngasih tahu itu Pak Haji gitu, Pak Haji, lo minta maaf deh sama ibu lo, cuci kaki sama persis tadi gitu. Jadi amazing banget bisa mengingat itu lagi. Mungkin itu sesuatu hal yang udah lama gue gak lakukan dan harus dilakukan lagi untuk membuka pintu rezeki, karena memang keberkahan itu salah satunya datang dari keberkahan doa Ibu. ya ibu. Ibumu Betul, 3 kali ya. keberkahan hidup kita gitu. Terus waktu di terapi sakit nggak? Sakit banget. Gue udah gak dijam-jamnya deh, terserah deh mau dibilang apa, kayak emang sakit. Nah, gimana dong, daripada gue ampet-ampet gitu kan, nanti malah buang angin. Panglima kebauan kan, dengan aku ekspresikan aja bang sakit, mau sakit diapain sih tadi tuh? Ternyata cuma ditempel doang. Bohong banget, itu jarum tahu. Tempel lada, biji lada. Biji lada yang buat masak itu. Saya udah kasih tahu dari ini udah sangat lemah lembut ini. Enggak, bohong banget lah. rapinya. Pelan banget gitu. Kayak ditusuk dan emang harus teriak. Kalau nggak teriak itu nggak enak gitu, kayak ngampet gitu. Iya, Terus bener. waktu mandi air doa apa rasanya? Kayak ditenggelamin gitu, karena nggak dikasih jeda sama Panglima Yu. Tapi gitu. kan pelan-pelan bukan itu? Begitu masuk dalam tong tuh dia bilang lah, belum pernah nih begini katanya baru pertama kali. Seumur-umur katanya baru kali ini. Tapi baru pertama kali di Terapi seperti ini. terapi seperti ini masuk dalam rendam satu air tong doa. gitu. Tapi muat ya di sini. Ternyata muat. Tapi tong itu udah banyak sekali story-nya gitu. Oh, gitu ya? Udah banyak sekali tokoh-tokoh yang di situ. Masuk gentong ajaib. Public figure, tokoh segala macam kalangan udah pernah masuk ke situ. Gitu ya. Jadi tong sejuta. Enggak enggak, iya itu tanyalah, ini saksi-saksinya di sini. Tapi aku nggak tahu ya kalau di pengobatan lain ada nggak yang kayak gini yang kamu ketahui? Nggak tahu, aku nggak ada pernah ya. diobat-obatin gitu. Baru dicek masuk gentong. Pernah harusnya pernah diobatin, cuma didoa-doain doang gitu. Nggak dimasukin gentong. Nggak pernah Jadi ritualnya nggak seperti inilah gitu. Ritualnya nggak seperti ini gitu. Jadi ini satu hal yang pengalaman yang benar-benar pertama kali Menakjubkan buat ya? aku Baru. menakjubkan dan happy banget aku hari ini. Bisa Tapi ada mengalami. settingan nggak dari semua pernyataan mediator kami tadi? Mungkin yang tidak selaras atau tidak sinkron dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Mas Krisna. Kalau di setting artinya itu tadi mungkin ya ada tim dari kalian yang nanya ke aku sebelumnya Iya, gitu loh. iya. Mas Krisna pernah punya cerita apa nih? Gini saya ceritain baru diungkap. Briefing lah ya. Briefing gitu. Iya. Ini kan nggak ada. Semuanya kan ya ini aja on the spot aja gitu. Karena aku juga nggak ada ditanya-tanya apa gitu kan. Gitu. Didiamin aja ya. Didiamin aja. Semuanya keluar dengan sendirinya. Gitu kan. Ini amazing. Kayak duduk di sini tiba-tiba di situ ada yang gubrak. Iya, Sama makanya. tadi kayak sama Mbak Sari gitu juga tadi. Kita nggak tanya-tanya juga kami. Emang Dan sengaja. aku nggak siap loh itu apaan ya gitu. Itu gitu. Sama Takutnya ya. Mbak Novita Sari juga tadi amazing gitu. Iya. Bingung. Takutnya gitu kan kita lagi hapus dia nempel ke kita Jadi, gitu kan. jujur ya, Aku nggak kejadian- berani dekat-dekat gitu. Kejadian Mas Krisna tadi yang pernah terjadi kecelakaan saya baru tahu dari mediator Agil. Habis itu adiknya meninggal dunia juga saya baru tahu pada saat terjadinya kecelakaan itu juga saya baru tahu. Iya. Habis itu peristiwa ditolong oleh seorang supir taksi juga saya baru tahu tadi, dan Mas Krisna membenarkan kan gitu Betul, peristiwa semuanya itu betul. gitu. Semuanya benar. Tadi semua itu terperinci ya. Dan itu semuanya benar semua. Masya Allah. Benar semua. Nah, before afternya gimana yang dirasakan di badan tuh? Hari ini benar-benar komplit ya. Artinya
makan iye. Baru datang udah makan. Dikasih makan gitu kan, sholat iye gitu kan, sampai ke belakang juga iye gue gitu kan, mandi iye gitu kan, diobatin iye gitu. What a day gitu, bener-bener hari yang komplit hari ini. Nggak disisirin ya kan? Ngopi ya, ngopi. Ngopi iye gitu kan. Makanya semuanya alhamdulillah komplit, pokoknya hari komplit. Paket lengkap ya? Paket lengkap nih. Mahal nih kalau bayar. Gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya buat saya, buat Mbak Ratna, Panglima. Recommended semuanya. nggak kalau ada orang di luar nanya pengobatan mata? Banget harus kesini pokoknya. Ya pokoknya harus kesini karena ini nggak tipu-tipu, nggak ala-ala, gitu, nggak klinik, Iya, nggak iya. settingan, Nggak aneh-aneh lah ya. Ya nggak aneh-aneh. Semuanya benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, gitu. Dan itu semuanya murni. Jadi it's recommended datang ke sini. Soalnya saya ngelihat karakter Mas Krisna ini karakter orang yang cukup intelektual menurut saya ya, punya wawasan dan sangat berlogika gitu orangnya. Jadi ya kalau A ya A gitu, kalau B ya B. Kalau Orang Aceh gitu loh. Sama Aceh. Jadi makanya saya bertanya gitu, makanya saya bertanya gitu kan. Makanya tadi saya katakan seperti itu. Gitu. Jadi bukan orang yang istilahnya apa ya dibilang ya cukup banyak ilmu pengetahuan lah ya, apalagi tadi dibilang gemar membaca juga. Jadi dari sisi keilmuan sangat matang saya lihat gitu. Jadi makanya saya bertanya tadi tentang ada skenario kah di sini, ada settingan kah, ternyata ini jawabannya dan mungkin semua masyarakat Indonesia maupun masyarakat di seluruh dunia bisa mendengar ya kan. Ini bukan kesaksian yang diminta gitu, Ya, di setting jadi untuk biar lebih sebuah yakin. ini. Saya cuma mau bilang demi Allah, nah, itu nggak ada settingan sama sekali, ya, nggak ada ala-ala apapun di sini, semuanya real apa yang terjadi seperti itu. Satu kata untuk mata. Luar biasa, amazing. Ini kedua kali loh, saya Kedua kali. awal-awal mereka bikin podcast itu saya bintang tamunya. Belum ketemu Ismi sama Agil. Oh iya, lu belum ada loh. Episode 10 ya. Itu 10 bayangin tuh awal. Sekarang udah berapa episode? Hampir 800 episode. Hampir 800 episode. Luar biasa. Semoga makin sukses ya. Jadi nomor satu. Satu makin Amin, amin, bisa Ada kesaksian yang nyata. betul, makin bisa menyembuhkan masyarakat ya dengan dengan ilmu-ilmu yang Iya, iya. didapat oleh Ilmunya mereka orang yang- Aceh. Betul. Dia ada kebanggaan sama-sama Aceh. Menyehatkan lahir dan batin Amin, amin. bagi mereka yang membutuhkan. Itu yang penting ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mas Krisna Mukti. Ya hikmahnya berarti ini belajar dari semua kisah perjalanan Mas Krisna. Kalau saya tarik kesimpulan adalah kita harus tetap istiqomah ya dalam ketakwaan dan keimanan, karena pada akhirnya kita sadar gitu bahwasanya sabar dan sholatlah yang akan menjadi penolong kita. Semua yang kita anggap menjadi sebuah harapan dalam kebutuhan duniawi kita, tapi ternyata dalam perjalanan itu kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat, dan lebih utama lagi sebenarnya kehidupan akhirat, karena kalau kita mengutamakan kehidupan akhirat pasti dunia akan mengikuti kita, dunia akan dalam genggaman kita. Tapi kalau kita memprioritaskan kehidupan dunia, takutnya kehidupan akhirat malah terlupakan gitu. Ini menurut saya gitu. Jadi tetap semangat, tidak boleh putus asa. Rezeki sudah digariskan oleh Allah dan sudah ditetapkan untuk makhluk semua yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan intinya usaha dan doa diperkuat lagi, dan banyak-banyaklah bersedekah, karena sedekah itu pembuka pintu-pintu rahmat, rezeki, dan pintu-pintu kebaikan yang lain. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.